Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dalam mengawali penjelasan saya akan memulainya dari nasab dan pertumbuhan beliau. Beliau adalah Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Bara bin Musrif At-Tamimi. Kelahiran beliau rahimahullah dilahirkan pada tahun 1115 dari hijrah Nabi. Semoga salawat dan salam yang paling afdal tercurah atas beliau di kota Uyainah, yang masih banyak wilayah Najd. Sebelah barat dari kota Riyadh, jaraknya dengan kota Riyadh sekitar perjalanan 70 km. Pertumbuhan beliau tumbuh dan besar di negeri Uyainah dan menimba ilmu di sana. Beliau hafal Al-Quran sebelum umur 10 tahun. Beliau seorang yang jenius dan cepat memahami di bawah asuhan bapaknya sendiri. Beliau belajar fikih, mazhab Hambali, tafsir, hadis, akidah, dan beberapa bidang ilmu syar'i serta bahasa. Beliau sangat menaruh perhatian besar terhadap kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah, sehingga beliau terpengaruh oleh keduanya dan berjalan di atas jalan mereka dalam mementingkan masalah akidah yang benar, mendakwakannya, membelanya, dan memperingatkan dari perbuatan menyekutukan Allah, bid'ah, serta khurafat. Beliau mengadakan rihlah atau perjalanan menuju Mekah dan menunaikan kewajiban haji dan membaca bekal ilmu syar'i. Kemudian beliau rihlah ke Madinah Nabawiyah dan di sana bertemu dengan dua syekh yang alim lagi mulia, yang mana keduanya mempunyai pengaruh terbesar dalam kehidupan beliau. Mereka adalah Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Syaib An-Najdi dan Syekh Muhammad Hayya bin Ibrahim As-Sindi. Lantas beliau rihlah ke Basrah dan beliau mendengarkan hadis fikih dan membacakan nahwu kepada gurunya sampai menguasainya. Kemudian beliau rihlah ke daerah Asto dan bertemu dengan syekh-syekh Asto, di antaranya Abdullah bin Abdul Latif, seorang hakim. Guru-guru beliau ialah ayah beliau sendiri, Syekh Abdul Wahab bin Sulaiman. Mau ditulis? Mau atuh? Apa ya ditulis? Pada tulis sendiri pada aja.
Ini adalah guru-guru beliau dan Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Said, yaitu ayah Syekh Ibrahim bin Abdullah, pengarang kitab Al-Adbu Al-Haid fi Ilmil Faraid. Sedangkan murid-murid beliau ialah yang satu Al-Imam Abdul Aziz bin Saud, yang kedua Amir Saud bin Abdul Aziz bin Sulaiman, bisa ditulis sendiri ya. Yang ketiga putra-putra beliau sendiri, Syekh Husain, Syekh Ali, Syekh Abdullah dan Syekh Ibrahim. Yang keempat cucu beliau Syekh Abdurrahman bin Hasan, penulis kitab Fathul Majid. Yang kelima Syekh Muhammad bin Nasir bin Muhammad. Yang keenam Syekh Abdullah Al-Husain, dan yang ketujuh Syekh Husain bin Jalunam. Karya-karya beliau mempunyai banyak karya tulis yang dengannya Allah berikan manfaat kepada alam Islami, di antaranya Kitabut Tauhid, B. Ushulul Iman, C. Kashfusi Subhat, D. Tawassatul Usul, E. Mufidul Mustafid fi Kufri Tarikit Tauhid, F. Muhtasar Fathul Bari, G. Muhtasar Zadul Ma'ad, H. Nasaid Jahiliyah, I. Fadailus Salah, J. Kitabul Istimbat, K. Risalah Ar-Rafidah, yaitu risalah ini Jalil Majmu'atul Hadis, dan sebagian besar telah tercetak dari kumpulan karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada tahun 1398 Hijriah, di bawah pengawasan Jami'ah Al-Imam Muhammad bin Sunan. Beliau wafat pada hari Jumat di akhir bulan Dzulqa'dah tahun 1206 Hijriah pada umur 70 tahun, setelah melakukan jihad yang panjang, berdakwah mengadakan perbaikan, menyebarkan ilmu dan pembelajaran. Kemudian beliau dimakamkan di kuburan Diriyah. Perjalanannya dijelasin Pak. Kiprah beliau dalam menyerukan tauhid. Tahun-tahunnya bisa ditulis. Beliau pulang ke daerah Huraimala karena ayah beliau dulunya seorang hakim di Uyainah. Lantas terjadi pertentangan antara beliau dengan pemimpin Uyainah, hingga beliau pindah ke Huraimala pada tahun 1139. Pada tahun ini beliau menetap di sana dan menyuruh pada tauhid dan memperingatkan dan dari kesyirikan sampai ayah beliau meninggal pada tahun 1153 Hijriah. Lantas sebagian orang-orang jelek lagi jahat melakukan konspirasi untuk mencelakakan beliau, disebabkan beliau senantiasa mengingkari kefasikan dan kejahatan mereka sampai mereka hendak membunuh beliau. Kemudian beliau memberitahukan perihal kepada beberapa orang sehingga akhirnya mereka lari. Lalu konspirasi tersebut berhasil menyudutkan Syekh. Beliau pun pindah ke Uyainah dan beliau ditawarkan dakwahnya kepada pemimpin Uyainah yang ketika itu pemimpinnya adalah Utsman bin Ma'mar.
Usman bin Ma'mar, pimpinan Uyainah pun menyambut beliau, membantunya, mendukungnya, dan bersama dengan beliau menghancurkan kubah Zaid bin Al-Khattab dan menghancurkan beberapa kubah serta kubur yang dibangun. Bersama beliau merajam seorang wanita yang datang mengaku telah berzina padahal dia muslim atau tidak pernah menikah. Ketika beliau menghancurkan kubah dan melakukan rajam dalam masalah zina, maka menjadi masyhurlah perkara beliau dan tersiarlah reputasi baik beliau. Masyarakat pun mendengar tentang beliau dan berdatangan dari berbagai daerah sekitarnya membantu beliau sehingga semakin besarlah kekuatan beliau. Kemudian sampailah berita perbuatan Aisyah menghancurkan kubah dan kubur. Serta menegakkan hukum had kepada pemerintah asal dan sekutu-sekutunya. Pada tahun 1150 pada tahun 1158 Hijriah, beliau keluar darinya menuju Syria. Keluar dari Uyainah menuju Syria karena desakan Usman bin Ma'mar. Hal itu terjadi pada tahun 1158 Hijriah. Di Diriyah, beliau singgah sebagai tamu Muhammad bin Suwailim Al-Uraini. Lantas pemimpin Diriyah Muhammad mengetahui akan kedatangan Aisyah dan disebutkan bahwa yang memberitahukan kedatangan Aisyah adalah istri Ibnu Mas'ud sendiri. Beberapa orang saleh mendatangi wanita tersebut dan berkata kepadanya, "Beritahukan kepada Muhammad Ibnu Mas'ud tentang orang ini, semangatilah dia untuk mau membelanya dan beri motivasi kepadanya agar mau mendukung serta membantunya. Istri Muhammad adalah seorang wanita yang salehah, lagi bertakwa." Ketika sang Amir Muhammad bin Saud, pemimpin Diriyah dan sekitarnya masuk menemui istrinya, Nggak, ini kudu enggak. istrinya pun berkata kepadanya, "Bergembiralah dengan ghanimah atau anugerah yang besar ini. Ini adalah ghanimah yang Allah kirimkan
kepadamu seorang laki-laki yang menyeru kepada agama Allah, menyeru kepada kitab Allah, menyeru kepada sunnah Rasulullah. Sungguh betapa ganimah yang begitu besar. Bersegeralah menerimanya, bersegeralah menolongnya, dan jangan kamu berhenti saja dalam hal itu selamanya. Sang Amir pun menerima saran istrinya, dan sungguh bagus apa yang dilakukannya rahimahullah. Amir pergi ke kediaman Muhammad bin Suailim al-Raimi dan berkata, kepada Asy'ad, bergembiralah dengan pertolongan dan bergembiralah dengan keamanan. Maka Asy'ad berkata kepadanya, dan anda juga bergembiralah dengan pertolongan, bergembiralah dengan kekokohan dan kesudahan yang terpuji. Ini adalah agama Allah. Siapa yang menolongnya, niscaya Allah akan menolongnya. Siapa yang mendukungnya, niscaya Allah akan mendukungnya. Kemudian Nabi berkata kepada Aisyah, aku akan membayarmu di atas agama Allah dan Rasulullah, serta berjihad di dalam memenangkanmu atas musuh-musuh Islam. Lantas engkau menginginkan selain ini, dan kami berpindah dari kami ke tempat lain. Itulah penjelasan dari saya mengenai biografi Aisyah Muhammad bin Abdul Wahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.